Kenapa Bank Sentral rela ekonomi melambat? Ini penjelasannya. Mungkin terdengar seperti teori konspirasi, tapi faktanya Bank Sentral memang memiliki satu senjata utama untuk mengendalikan inflasi, yaitu menaikkan suku bunga. Ketika harga barang terus naik cepat, Bank Sentral biasanya memilih menaikkan suku bunga agar aktivitas ekonomi melambat. Tujuannya sederhana, masyarakat mengurangi belanja, perusahaan menunda investasi, dan permintaan terhadap barang ikut turun. Namun di balik kebijakan ini ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Pertumbuhan ekonomi bisa melambat, bahkan pengangguran berpotensi meningkat. Tapi kenapa Bank Sentral tetap memilih cara ini dan siapa yang paling merasakan dampaknya? Ayo kita bahas. Bayangkan seperti efek domino. Saat suku bunga naik, biaya pinjaman ikut naik. Cicilan rumah menjadi lebih mahal, kredit kendaraan bertambah, pinjaman usaha juga semakin berat. Karena biaya pinjaman meningkat, banyak orang memilih menunda belanja. Perusahaan pun lebih berhati-hati membuka usaha baru atau merekrut karyawan. Akibatnya aktivitas ekonomi mulai melambat. Permintaan yang turun membuat kenaikan harga ikut melambat, sehingga inflasi perlahan bisa dikendalikan. Inilah alasan mengapa menaikkan suku bunga sering digunakan untuk meredam inflasi. Salah satu contohnya paling terkenal terjadi di Amerika Serikat pada awal tahun 1980-an. Saat itu inflasi mencapai angka yang sangat tinggi. Ketua Federal Reserve Paul Volcker mengambil langkah yang sangat berani dan menaikkan suku bunga hingga mendekati 20%. Dampaknya sangat berat. Amerika mengalami resesi, banyak perusahaan mengalami kesulitan. Pengangguran naik hingga sekitar 10,8%. Dan beberapa tahun kemudian, inflasi berhasil turun drastis. Kebijakan ini masih menjadi satu contoh paling terkenal tentang bagaimana Bank Sentral rela mengobarkan pertumbuhan ekonomi demi menurunkan inflasi. Pendolan terjadi pada tahun 2022. Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan secara terbuka bahwa menaikkan suku bunga akan menimbulkan some pain atau rasa sakit bagi rumah tangga dan dunia usaha. Artinya The Fed memang menyadari bahwa kebijakan tersebut bisa memperlambat ekonomi dan membuat pasar tenaga kerja melemah. Menurut mereka, kondisi itu merupakan konsekuensi yang harus diterima agar inflasi bisa kembali terkendali. Karena jika inflasi terus dibiarkan tinggi, dampaknya justru dianggap akan lebih buruk bagi masyarakat. Bagi bank sentral, inflasi yang tidak terkendali dianggap lebih berbahaya daripada pelambatan ekonomi sementara. Kalau harga barang terus naik, nilai uang masyarakat akan semakin berkurang. Tabungan menyusut, gaji terasa semakin kecil, dan daya beli masyarakat ikut melemah. Karena itu, bank sentral lebih memilih menahan ekonomi untuk sementara daripada membiarkan inflasi terus meningkat. Bagi mereka, keputusan ini adalah memilih resiko yang dianggap lebih kecil dalam jangka panjang. Sayangnya, dampak kebijakan ini tidak dirasakan semua orang secara sama. Yang paling berat biasanya adalah para pekerja. Ketika perusahaan mengurangi produksi, perekrutan ikut melambat, bahkan terjadi PHK. Masyarakat yang memiliki banyak pinjaman juga ikut terbebani karena cicilan menjadi lebih mahal. UMKM yang bergantung pada kredit bank seringkali ikut kesulitan mendapatkan modal. Bahkan negara berkembang juga bisa terkena dampaknya. Ketika suku bunga Amerika naik, banyak investor memindahkan uangnya ke Amerika sehingga mata uang negara berkembang ikut tertekan. Di sisi lain, ada juga pihak yang bisa mendapatkan keuntungan. Investor yang memiliki uang tunai dapat membeli aset yang harganya turun. Pemilik obligasi biasanya memperoleh imbalan hasil yang lebih tinggi. Beberapa bank juga bisa memperoleh keuntungan dari kenaikan suku bunga. Investor besar yang memiliki modal kuat sering memanfaatkan kondisi seperti ini untuk membeli aset dengan harga lebih murah. Karena itulah muncul pepatah terkenal di dunia investasi, "Be trading when others are fearful." Ada sebuah teori ekonomi yang disebut Cantillon Effect. Sederhananya gini, pihak yang paling dekat dengan sumber uang dan kredit biasanya lebih cepat memperoleh manfaat dari perubahan kebijakan moneter. Sebaliknya, masyarakat yang hanya mengandalkan gaji tetap sering terjadi menjadi pihak yang paling lambat merasakan manfaatnya. Akibatnya, perubahan suku bunga seringkali membuat jarak antara pemilik aset dan masyarakat biasa menjadi semakin lebar. Prinsip yang sama juga ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Ketika nilai rupiah melemah dan inflasi meningkat, Bank Indonesia dapat menaikkan atau mempertahankan suku bunga pada level yang lebih tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Dampaknya langsung terasa di kehidupan sehari-hari. Bunga KPR menjadi lebih mahal, pinjaman kendaraan meningkat, modal usaha menjadi lebih sulit diperoleh. Akibatnya konsumsi masyarakat dan aktivitas bisnis bisa ikut melambat. Kebijakan moneter mungkin terdengar rumit, namun dampaknya bisa terlihat langsung di kehidupan sehari-hari. Pada Juni tahun 2026 misalnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi yang menyoroti kondisi ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya rupiah, serta semakin sulitnya lapangan pekerjaan. Terlepas dari tuntutan yang mereka sampaikan, peristiwa ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi, pemerintah juga memiliki berbagai cara untuk mencari pendanaan. Salah satunya melalui penerbitan obligasi. Tujuannya adalah menghimpun dana dari dalam negeri, sehingga kebutuhan pembiayaan tidak terlalu bergantung pada utang dalam mata uang asing. Jika pembiayaan lebih banyak berasal dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah dapat berkurang. Meskipun demikian, aktivitas kebijakan seperti ini tetap bergantung pada kondisi ekonomi, kepercayaan investor, dan respon pasar. Itulah mengapa Bank Sentral rela ekonomi melambat. Karena di balik setiap berita selalu ada sejarah, di balik setiap krisis selalu ada pelajaran, dan di balik setiap perubahan selalu ada pola yang bisa kita pelajari. Saya Agung Legowo, kita sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap #pahami dunia.